Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kita Edi Prayitno. Kalau kita melihat dari video di depan tadi, miris rasanya ya. Miris rasanya ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di tengah-tengah penderitaan bangsa Palestina yang dibombardir dari Israel ya, sementara kita umat Islam menunggu-nunggu ya, menunggu-nunggu gebrakan apa yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk membantu saudara muslimnya di Palestina. Ternyata apa yang ditampakkan oleh pemerintahan Arab Saudi kali ini membuat kita kecewa ya. Membuat kita sangat-sangat kecewa. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Salman bin Abdul Aziz Al Saud, termasuk putra mahkotanya Pangeran Muhammad bin Salman. Karena apa? Saya katakan kecewa karena di saat orang-orang Palestina dibombardir dengan bom, ribuan orang meninggal, wanita dan anak-anak termasuk orang-orang sipil. Di Arab Saudi yang kita tunggu-tunggu suaranya, ternyata saat ini lagi mengadakan konser musik luar biasa dengan apa? Dengan tema Riyadh Session 2023. Artis-artis yang didatangkan dari Eropa, dari Amerika, dan mereka berpesta pora di sana. Sebuah pemandangan yang sangat-sangat berlawanan ya, berlawanan dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi ini memang saat ini menuai banyak kritikan ya, dari berbagai penjuru, termasuk terutama dari kelompok, terutama dari kaum muslimin di seluruh dunia ya. Kemudian rasa kecewa itu banyak diutarakan oleh negara-negara muslim lainnya terhadap apa yang dilakukan Arab Saudi kali ini. Kenapa? Karena Arab Saudi melakukan saat ini mengadakan konser ya. Konser ini udah konser tahunan ya, sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan setiap tahun selalu mengadakan session tour dan mengadakan konser, tour musik dan sebagainya, konser musik dan dihadiri oleh orang-orang dari kelompok orang-orang kafir dari Eropa, dari Amerika. Kali ini Riyadh Session 2023 mengundang penyanyi perempuan yang bernama Shakira. Ini pembukaannya saja ya. Shakira ini melakukan grand opening dengan pesta yang sangat-sangat luar biasa, dan pesta ini dilakukan selama berbulan-bulan, konon sampai 6 bulan acara pesta pora ini dia lakukan di Arab Saudi. Di saat umat muslim masih berdebat pro kontra musik itu boleh apa tidak, sementara di Arab Saudi sendiri melakukan konser musik, dan yang menyanyi di atas panggung itu bukan orang-orang muslim tetapi orang-orang non muslim. Kalau kita lihat pertunjukan kemarin, Shakira ini memakai baju yang sangat-sangat minim, jadi kelihatan badannya auratnya udah nggak karu-karuan dah, ini terbuka semua, kelihatan dengan kaos tipis. Dan semua berjoget-joget di atas panggung, termasuk pengunjungnya. Konon diperkirakan pengunjungnya ini bisa di angka 12 juta setiap tahun. Setiap Arab Saudi ini mengadakan konser musik. Dan kalau kita lihat konser-konser ini dihadiri oleh laki-laki dan perempuan, semua berbaur menjadi satu. Sudah tidak memperdulikan lagi memakai hijab atau tidak, karena kita lihat si putra mahkota yaitu Pangeran Muhammad bin Salman ini mengadakan perombakan besar-besaran terhadap Arab Saudi. Apa yang dulu dianggap tabu sekarang diperbolehkan. Bahkan sudah mendirikan tempat wisata pantai yang boleh berbikini ria di Arab Saudi. Nah, kemudian boleh perempuan bekerja, boleh perempuan menyetir mobil sendiri, boleh perempuan memakai pakaian bebas, bahkan boleh perempuan tidak memakai hijab. Saat ini kalau kita lihat perkembangan di Arab ya,
Orang-orangnya sudah sangat luar biasa liberal, dan di sana sudah melakukan pesta-pesta pora. Dan sayangnya kali ini pesta ini dilakukan di tengah-tengah umat muslim yang menderita, bangsa umat muslim yaitu Palestina yang dibombardir oleh Israel. Ya, kita lihat setiap hari kita dipertontonkan dengan video-video yang sangat memilukan ya, anak-anak, perempuan. Bahkan ini yang dibom ini bukan hanya kamp-kamp militer, tetapi rumah sakit, kemudian kamp pengungsi, kemudian sekolah-sekolah untuk anak-anak sekolah itu dibom. Bahkan rumah sakit yang penuh dengan orang-orang sakit itu pun dibom. Hampir 1000 kapan hari itu meninggal di dalam gedung rumah sakit yang tingkat itu. Sangat-sangat luar biasa ya kekejaman dari bangsa Israel ini. Dia melakukan apa saja untuk mengusir orang-orang Palestina. Kalau dulu kita ada istilah genosid, pengusiran, mungkin ini orang-orang Israel balas dendam ya, karena dulu di zaman Nazi orang Israel ini hampir dibasmi sekitar 6 juta atau berapa itu ya, dihabisin semuanya. Dan saat mereka sekarang mau kembali ke tanahnya, di saat di sana sudah ditempati orang-orang Palestina, dia mengatakan ini tanah leluhur kami. Dengan seenaknya mereka mengusir orang-orang ini dan menempati tanah itu, dan didirikanlah tanah Israel saat ini. Ingat saudaraku ya, memang itu dahulu di zaman-zaman dahulu memang itu dijanjikan oleh Tuhan kepada Ibrahim, terutama kepada kaum Israel, bahwa nanti mereka dikasih tanah di Kanaan. Tetapi saya sudah sebutkan di channel saya kemarin bahwa orang Israel itu sebetulnya orang yang terkutuk. Orang Israel tidak bisa menempati tanah Kanaan yang kecil itu, kemana-mana tercerai berai ke berbagai negara. Dan hingga saat ini dia ingin kembali dan ingin mengatakan bahwa Kanaan itu tanah perjanjian kami, padahal di sana sudah bermukim orang-orang non-Israel, sehingga mereka dengan pongahnya dan dengan sombongnya mengusir mereka, bahkan menempati tanah-tanah mereka. Kalau kita lihat peta Palestina itu kan semakin hari semakin habis. Jadi tidak salah kalau orang-orang Palestina mempertahankan tanahnya, karena ini sudah mereka tempati ya. Dengan seenaknya tiba-tiba Israel datang merebut. Dan kebetulan orang-orang Palestina ini adalah mayoritas Muslim. Sebetulnya orang Israel ini tidak memandang Muslim apa Kristen ya, karena mereka babat semua itu. Termasuk rumah sakit Kristen, sekolah Kristen kemarin juga dibom. Ya, gereja Kristen pun dibom. Jadi orang-orang Kristen di Indonesia nggak usahlah bela-bela Israel, percuma. Kalian kalau lihat video saya yang kemarin, orang Israel itu sangat membenci orang Kristen. Di video kemarin saya tunjukkan bahwa ada kelompok orang Kristen yang berjalan di jalan raya ketemu orang-orang Israel atau terutama orang-orang Yahudi, diludahi loh. Diludahi beneran, pendetanya pun diludahi. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada seorang jurnalis Israel yang menyamar menjadi pendeta. Dia ingin membuktikan apa benar sih pendeta kalau jalan di jalan-jalan di Israel diludahi. Dia memakai jubah pendeta 5 kali dia diludahi. Memang ludahnya tidak kepadanya tetapi di depannya. Dan itu di lantai. Itu sama saja kan penghinaan namanya. Jadi kalau kita lihat konten-konten Kristen yang saat ini getol membela Israel, hai saudaraku, ingat di Israel sana, terutama di Palestina, orang-orang Kristen juga banyak yang menjadi korban. Dia tidak peduli, dia apalagi dengan orang Kristen, dia sangat tidak suka. Apalagi ini ada sejarahnya ya, kenapa orang Israel tidak suka dengan orang Kristen, karena kitab sucinya orang Israel yaitu Tanakh itu dipakai oleh orang Kristen menjadi kitab sucinya yang dinamakan Perjanjian Lama. Itulah orang-orang Israel, terutama rabi-rabi Yahudi, tidak suka dengan orang-orang Kristen. Dia mengatakan penyembahannya berbeda. Mereka menyembah Tuhan manusia, sedangkan orang Yahudi, orang Israel menyembah Yahweh. Ya, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Yusuf, Tuhannya Lut, dan sebagainya, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak. Sementara orang Kristen dituduh oleh orang-orang Israel penyembah manusia. Itulah sebabnya orang Israel tidak suka dengan orang-orang Kristen. Kalau kita melihat channel-channel Kristen di Indonesia, rata-rata semua
nggak ada yang membela Palestina, pasti mereka membela Israel. Sudah saya tunjukkan kemarin bukti-buktinya bahwa Israel tidak suka dengan orang-orang Kristen. Sama saja, nggak peduli dia. Rumah sakit Kristen yang terbesar di Palestina hancur, gereja di sana juga hancur, sekolah Kristen pun dihancurkan, dan korbannya banyak juga dari orang-orang Kristen di sana. Ya, jadi sadarlah, ini memang kejahatan luar biasa ya. Kita di tahun 2023 ini menyaksikan kejahatan perang yang sangat luar biasa, dan semua negara yang menyerukan perdamaian tidak digubris. Karena apa? Karena Israel ini merasa negara kuat, di belakangnya ada Amerika Serikat. Ya. Sementara umat Muslim sendiri tidak banyak yang bersatu. Negara Islam di sekitar Palestina tidak banyak yang membantu. Bahkan negara Arab yang digadang-gadang mau membantu mereka, yang ditunggu-tunggu bantuannya, ternyata mengadakan konser. Tidak peduli. Kalau kita lihat berita kemarin, ada rudal yang dikirimkan dari Yaman. Ini saudara-saudara Muslim kita di Yaman, meskipun itu dari kelompok Syiah ya, yaitu dari kelompok Houthi. Houthi ini mengirim rudal ke Israel. Tetapi apa? Satu rudal dicegat oleh orang Arab. Karena apa? Karena jaraknya itu 2000 kilo dari Yaman ke Israel ya, dari kelompoknya Houthi ini. Itu melewati negara Arab. Jadi wilayah udaranya Arab Saudi itu rudal dari Yaman ini, dari kelompok Houthi itu melewati negara Arab. 2200 kilo jaraknya, bayangkan 2200 kilo itu melayang di atas di antara Yaman dan Arab Saudi sampai ke Israel. Dan salah satu rudalnya itu dijatuhkan oleh pemerintahan Arab. Kenapa? Dengan tuduhan rudal ini melewati wilayah negara Arab kekuasaan ya, teritorial Arab Saudi. Ya memang gimana caranya kalau dia mengirim rudal tidak melewati Arab, karena negara Arab itu memang di tengah-tengah ya, antara Yaman dan Israel. Jadi mau tidak mau wilayah udara Arab ini nanti kalau ada perang rudal di atasnya, Arab Saudi di tengah-tengah itu, kemungkinan pemerintah Arab juga takut kalau rudalnya itu jatuh ke Arab Saudi ya. Jadi memang ini luar biasa. Arab Saudi sudah dikenal pro dengan Amerika, bahkan kapan hari pemerintah Arab juga melakukan kerjasama dengan Israel dan akan membuka kedutaan, membuka jalur diplomasi. Yang jelas tidak banyak yang kita harapkan ya dari pemerintahan Arab untuk bisa membantu saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Memang tidak semua orang Arab itu baik. Memang tidak semua orang Arab itu jelek. Sejarah membuktikan bertahun-tahun itu ada raja yang baik, ada raja yang bagus. Demikian juga di Israel kita banyak sejarah, baca sejarah. Mulai zaman raja-raja Daud, Sulaiman, ke bawah-bawahnya kan banyak juga raja-raja yang menyembah berhala. Orang-orang Israel sendiri jatuh ke dalam penyembahan berhala dan mereka akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Demikian dengan negara Islam sendiri. Tidak semua pemimpin Islam itu baik. Dan saya lihat pemimpin Islam kali ini memberikan kebebasan pesta pora, musik, kemudian orang bertelanjang auratnya di atas panggung, joget-joget seperti itu kan tidak layak ditempati di tanah suci Mekah, bukan di Mekah ya, di Riyadh. Tetapi itu masih satu kesatuan pemerintahan dari wilayah Arab Saudi. Itu sama saja mencoreng budaya yang dulu dipegang kuat, bahwasanya di sana adalah pusat peradaban Islam, tetapi sudah dirusak oleh pemerintahan yang saat ini. Dan pemerintah saat ini tidak peduli dengan saudara Palestina yang saat ini menderita. Kita tidak mendengar bantuan apapun ya dari Arab Saudi mengirimkan bantuan, pasokan makanan atau obat-obatan ya, padahal mereka bertetangga loh. Miris ya, kita memang sangat kecewa. Dan memang tidak mudah ya, katanya memang tidak mudah mengirim bantuan ke sana karena perbatasan untuk mau masuk ke Gaza itu harus melewati Israel dulu, dan itu sudah dijaga ketat.
semua bentuk bantuan yang mau masuk ke Palestina itu sudah diblokade oleh pemerintahan Israel. Jadi mau kirim bantuan lewat mana itu juga susah, ya. Kemungkinan itu ya. Jadi ini informasi soal ini dan membuat saya sangat sedih melihat saudara tuanya dari Arab Saudi ternyata tidak banyak membantu pada tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Semoga saja nanti ada pemerintahan Arab Saudi kapan ya. Soalnya putra mahkotanya juga Pangeran Muhammad bin Salman sih. Dan ini yang mempunyai ide-ide brilian soal kebebasan-kebebasan ala-ala pemerintah, kebebasan modern Eropa itu ya. Tapi yang jelas semoga sajalah ada mungkin pemerintahan-pemerintahan yang lain di bawahnya, mungkin menteri-menterinya atau perdana menterinya atau apalah di Arab sana yang akhirnya terbuka hatinya, atau mungkin Pangeran Muhammad bin Salman sendiri terbuka hatinya ingin membantu saudara-saudaranya di Palestina. Semoga ini bisa terwujud. Kita tunggu informasi baiknya. Kita selalu berharap perang ini usai, orang Palestina tidak banyak korban. Kasihan, saya melihat anak-anak, perempuan, ibu-ibu, Masya Allah, setiap malam tidak bisa tidur. Itu ada perwakilan dari Indonesia yang ada di sana itu memberikan informasi terus-menerus ya. Dia bahkan cerita mau pulang ke Indonesia juga susah karena keterbatasan transportasi dan sebagainya, dan juga izin-izin mau keluar dari Palestina itu susah ya. Memang karena melewati daerah Israel kan kalau mau keluar dari sana itu. Ya, demikian dari saya. Semoga kita bisa berdoa ya, paling tidak kita umat muslim ini kalau tidak bisa membantu dengan harta, tidak bisa membantu dengan tenaga, paling tidak bantulah teman-teman saudara muslim kita di Palestina itu dengan doa. Semoga perang ini usai dan semoga tidak banyak jatuh korban lagi ya, semoga selesai. Apapun itulah bentuk gencatan senjata atau apalah, atau paling tidak nanti ada pembagian wilayah atau apa, terserah. Yang jelas semoga perang ini selesai. Kenapa? Karena kalau tidak selesai ini bisa menyeret negara-negara lain ke dalam perang dunia ketiga. Ini sangat mengerikan ya. Apalagi kalau main-main nuklir segala, aduh habis sudah. Mungkin habis dunia ini. Ya demikian saudara-saudaraku. Semoga ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.